Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel saya KBS Vlog. Hari ini saya ada di Cafe Andong Valley. Di belakang sana Gunung Andong ya teman-teman. Oke, selama ini kalau teman-teman ada yang tanya, saya pakai drone apa? Ini drone-nya ya. Ini iFlight Cina LR7. Ini drone FPV jenisnya. Dan ukuran baling-balingnya 7,5 inci ya teman-teman. Jadi drone FPV itu beda sama drone aerial yang teman-teman pakai juga ya. Drone ini sudah saya pakai selama 7 bulan. Dan saya sangat senang atau puas sekali dengan performanya ya. Jadi ini sudah pakai DJI O4 Pro, sehingga saya tidak perlu lagi pakai action cam. Jadi nggak perlu pakai action cam lagi, langsung hasilnya dari kamera ini ya teman-teman. Nah, saya juga dapat kiriman dari iFlight. Ini drone baru teman-teman. Ini Helion Pro ya teman-teman. Ini ukuran baling-balingnya 10 inci. Jadi kalau kita lihat perbandingan ukurannya ya, ini antara drone 7,5 inci sama 10 inci, teman-teman bisa lihat ya perbandingannya. Mungkin secara flight time atau waktu terbang tidak beda jauh ya teman-teman. Ini saya biasanya pakai baterai 8000 mAh. Itu bisa, kalau untuk muncak gunung bisa sampai rata-rata 22 menit ya. Nah kalau 10 inci saya belum tahu ya, karena belum coba. Nah ini hari ini saya akan tes aja untuk terbang di sekeliling sini ya. Oke, drone ini sudah dilengkapi dengan kamera DJI O4 Pro. Karena itu kita bisa langsung dapat hasil rekaman yang bagus tanpa pakai action cam lagi. Ini bentuknya unik teman-teman, karena beda dengan drone-drone lain ya. Yang paling mencolok adalah ini, dia pakai model armnya ini sudah pakai model truss ya. Truss arm, double, jadi tiap motor ada 2 arm. Dan ini sangat rigid sekali ya, solid, kuat banget ini, dan harusnya minim getaran ya ini ya. Jadi karena O4 Pro itu sangat sensitif, kalau framenya ada vibrasi dia hasilnya akan kurang maksimal. Jadi ini sangat kokoh sekali dan ringan ya. Dan yang membedakan juga desainnya ini ada aerocell ya teman-teman, ini namanya aerocell. Jadi ini bisa dibuka untuk melihat bagian dalamnya ini ya. Ada FC-nya, ESC dan lain-lain. Kita untuk maintenance ini gampang ya. Jadi tinggal ada 2 tombol di kiri kanan untuk mengunci. Ini jadi tampilannya lebih aerodinamis ya, lebih lancar untuk pembelah angin lah gitu ya istilahnya. Oke, ini udah ada dudukan untuk action cam. Motornya pakai Turo ya, 3110 ukurannya. Dan pakai propeller dari Game Fan, ukuran 1050. Ini di belakang ada colokan baterai. Ini XT90 ke XT60. Dan antenanya sudah pakai Albatros V2. Sama seperti drone saya yang ini ya. Kemudian untuk kemudahan untuk setting-setting, di sini ada colokan USB di samping sebelah kiri ini ya. Kalau mau nyeting beta flat di sini. Kemudian di bagian sini ini ada lubang untuk memasang micro SD untuk DJI O4. Jadi kalau teman-teman recordnya pakai O4 ya harus pasang micro SD di sini. Dan ini terus terang pemasangannya agak sedikit repot ya teman-teman. Nggak seperti ini yang langsung di pinggir gini ya. Nah itu salah satu poin ininya yang agak sedikit merepotkan. Dan seperti drone-drone long range ya, ini udah dilengkapi dengan GPS di sini. GPS-nya iFlight.
Kemudian ini udah ada kapasitor double ya, ada 2. Dan ini yang baru ini adalah FC-nya udah pakai Thunder H7. FC yang cukup powerful dan kelebihannya ini adalah memori untuk black box-nya lebih besar ya teman-teman, daripada yang FC biasa. Drone ini pemasangan baterainya di bagian bawah sini ya. Ada 2 strap. Ini strapnya juga jenisnya baru. Ini ada bagian anti slipnya ya di sini ya, dari semacam karet supaya nggak licin. Jadi drone ini memang didesain oleh 2 row ya, atau 2 row ini untuk iFlight. Dan ada sedikit kemiripan antara drone ini dengan Spectre 7 ya teman-teman, yang ukurannya lebih kecil. Dan ini dudukan untuk kamera FPV-nya sudah dari logam, jadi terpisah dari rangkanya ya, dari main body-nya. Agak panjang ke depan supaya apa teman-teman? Jadi supaya propellernya ini nggak masuk ke frame video nanti ya. Jadi rekamannya ini bebas dari propeller. Dan teman-teman kalau baru beli drone ini dari pabrikan, itu biasanya di Betaflight-nya kita harus ada setting-setting yang diubah ya. Di antaranya settingan mode yang bisa disesuaikan dengan kebiasaan teman-teman, tombol-tombol di remote-nya ya. Kemudian juga file save-nya, biasanya secara default dia file save-nya itu drop ya. Jadi begitu sinyal remote hilang, dia akan jatuh atau mati. Nah itu kita rubah ke GPS Rescue. Kemudian juga OSD-nya kita setting jadi sesuai selera kita ya. Dan ini sudah ada receiver diversity dari iFlight 2,4 GHz LRS. Ini ada kiri kanan ya, pasang di sini. Ya, kita akan coba terbangkan ini, feel-nya gimana. Nanti saya akan kasih impression saya di video itu ya, video terbang. Oke teman-teman, demikian tes terbang saya hari ini. Impresi saya sangat bagus ya, apalagi saya sebelumnya pakai drone 7,5 inci, kemudian terbangkan ini powernya kerasa banget ya, gede dan stabil banget terbangnya, masih dengan PID standar dari pabrik ya, belum saya utak-atik nih. Kemudian kalau teman-teman mau beli, ada link saya cantumkan di deskripsi video. Dan di marketplace lokal juga kayaknya sudah ada yang jual sih. Harganya sekitar 18 juta ya. Oke teman-teman, demikian review saya kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan sampai jumpa di konten saya berikutnya. Bye.